Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap belajar, ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tepatnya hari Selasa, kita mengawali bimbel yang perdana. Insya Allah bimbel PAI ini, ya, akan membahas mengenai syirik. Nah, apa itu syirik? Syirik itu bukan seperti bahasa yang sering kalian pergunakan. Kalian sering mengatakan kepada teman-teman kalian, kamu mah syirik. Nah, ya, bukan syirik yang dimaksud oleh kalian seperti itu. Tetapi syirik adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam agama kita. Bahkan dosa syirik itu tidak akan pernah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, baik anak-anakku, kalian bisa saksikan di layar, ya, mengenai materi syirik yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Syirik, nanti kita akan membahas pengertiannya, terus macam-macam syirik seperti apa, perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Kalau dalam istilah Arabnya itu syirkul akbar dan syirkul asgor, ya, syirik besar dan syirik kecil. Lalu kemudian nanti pun akan dibahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan orang berlaku syirik, ya. Mengapa sih orang itu melakukan perbuatan syirik? Nah, nanti ada sebab-sebabnya, diantaranya adalah karena kebodohan manusia, ya, al-jahlu, bodoh, sehingga dia berani berbuat syirik. Kemudian bagaimana cara untuk membentengi, ya, diri kita dari perbuatan syirik? Apa saja yang harus kita lakukan agar kita tidak melakukan perbuatan syirik? Kemudian hikmahnya, ya. Hikmah atau manfaat dari kita, bagi kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik itu apa? Kemudian dampaknya dari perbuatan syirik seperti apa? Nah, baik anak-anakku, kita coba masuk ke pengertian syirik. Syirik adalah, nah ini perlu kalian camkan, perlu kalian pahami. Syirik adalah kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap mempunyai kekuatan tertentu. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi jika ada seseorang yang menganggap, ya, ada sesuatu yang memiliki kekuatan, maka dia sudah termasuk musyrik. Jadi syirik itu sifatnya, orangnya disebut musyrik. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Nah, jika kalian memiliki misalkan sesuatu, ya, baik itu benda peninggalan dari orang tua, kemudian pemberian dari siapapun, kemudian kalian menganggap benda tersebut memiliki kekuatan. Wah, kalau tidak dengan barang ini nih, aku akan celaka. Kalau tidak dengan tidak membawa barang ini, aku tidak akan selamat. Nah, itu sudah masuk ke dalam perbuatan syirik. Nah, jadi
Syirik itu secara garis besar adalah menganggap sesuatu, ya, apapun itu selain Allah, ya, kalian anggap itu memiliki kekuatan. Nah, oleh sebab itu maka di dalam Al-Qur'an, ya, surah Luqman, ketika Luqman mengajarkan anaknya yang pertama adalah untuk menghindari perbuatan syirik. Karena syirik adalah dosa yang sangat besar. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedoliman yang besar. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, barang siapa yang berbuat musyrik, berbuat syirik, maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu kalian mulai belajar, ya, yakini di dalam diri kalian bahwa kekuatan itu seluruhnya milik Allah. Ya, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada tempat bergantung kita kecuali Allah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya juga kekuatan kecuali dari Allah. Kita harus yakini itu. Nah, jika kita menganggap ada kekuatan selain dari Allah, maka kita sudah termasuk terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Nah, anak-anakku, lalu kemudian macam-macam syirik apa saja? Nah, ini perlu kita bicarakan. Syirik itu paling tidak ada dua. Ya, seperti yang di awal tadi Bapak katakan, pertama adalah syirkul akbar atau syirik besar. Kemudian yang kedua adalah syirkul asgar. Ya, ini syirik kecil. Ya. Kedua-duanya walaupun besar dan kecil tetap sama, adalah perbuatan syirik, ya, menduakan Allah, menganggap ada kekuatan, menganggap ada kekuasaan selain Allah, ya, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Nah, lalu apa yang termasuk dengan syirik besar? Pertama, syirik ketika kita berdoa. Hati-hati, ya. Walaupun kita berdoa, tapi di sana kemungkinan besar ada syirik yang kita lakukan di dalam kita berdoa. Yang kedua, syirik niat. Nah, hati-hati. Niat kita harus diluruskan, harus diikhlaskan hanya untuk Allah semata. Kemudian syirik muhabbah atau mahabbah. Syirik kecintaan. Syirik cinta selain kepada Allah. Kemudian syirkul ta'at. Nah, syirik ketaatan. Jadi syirik besar ini paling tidak ada 4. Syirik doa, syirik niat, syirik mahabbah, dan syirik ketaatan. Lalu yang kedua adalah syirkul asghar. Syirik kecil. Walaupun kecil tapi tetap saja seperti yang Bapak katakan tadi, perbuatan syirik ya syirik. Menduakan, menganggap ada kekuatan selain Allah. Apa saja yang termasuk syirkul asghar? Pertama adalah syirkul qauli. Syirik ucapan kita. Nah, kemudian yang kedua, syirkul fi'li. Apa syirkul fi'li itu? Syirik dalam perbuatan. Syirik dalam melakukan sesuatu.
Nanti ada penjelasannya di bawah ya. Kemudian yang ketiga, syirkul qalbi. Apa syirkul qalbi itu? Syirik hati. Nah, anak-anakku, jadi sekali lagi, syirik itu secara umum terbagi ke dalam dua. Ada syirik besar dan syirik kecil. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian coba kita lihat ke bawahnya. Nah, syirik besar. Bahaya nih, syirik besar ini luar biasa. Mengeluarkan, jadi seseorang jika melakukan perbuatan syirik besar, maka akan mengakibatkan pelakunya dikeluarkan atau mengeluarkan dirinya sendiri dari agama Islam. Dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Pelakunya keluar dari agama Islam, juga kelak di yaumul akhir ia akan masuk ke dalam neraka, ya, fiha abadan. Akan kekal di dalamnya. Nah, kemudian memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Banyak ya yang orang melakukan tasyakur bin nikmah, melakukan syukuran, tetapi justru syukurannya itu ya dikotori dengan perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan penyembelihan kurban atau nazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin atau setan. Nah, banyak ini masih banyak berlaku di daerah kita, di Indonesia khususnya. Ya, ketika kita akan membangun suatu gedung misalkan, atau akan membangun jembatan, biasanya ya pertama yang mereka lakukan itu adalah dengan menyembelih kepala kerbau, kepala sapi, dan kemudian dipersembahkan kepala sapi itu untuk penunggu dari tanah yang akan dibuat gedung atau jembatan tersebut. Nah, ini adalah perbuatan syirik. Ya. Karena menyembelih hewan bukan ditujukan untuk Allah, tetapi untuk jin atau setan. Nah, kemudian berikutnya adalah takut kepada orang-orang yang telah mati. Awas, hati-hati nih. Ya, orang yang mati itu tidak akan pernah bangkit lagi. Ya, orang yang sudah mati itu tidak akan pernah, istilah Sundanya ngajung jurigan. Tidak akan pernah. Ya. Jadi jangan takut kepada orang-orang yang telah mati. Ya. Takut kepada orang-orang yang telah mati, jin atau setan. Nah, kemudian apa itu syirik doa? Syirik doa itu adalah ketika seseorang berdoa kepada Allah, kemudian ia juga berdoa kepada selain Allah. Padahal di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Tetapi pada kenyataannya banyak orang ya yang berdoa, yang meminta kepada selain Allah. Ini adalah perbuatan syirik. Nah, kemudian yang berikutnya tadi sirkun niyah, sirkul maqasid. Nah, di dalam kalau kita terjemahkan syirik niat atau syirik tujuan. Nah, ini menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan menyembelih hewan dengan bukan atas nama Allah, ya.
Ini biasanya banyak dilakukan di daerah-daerah pesisir pantai ya. Mereka banyak yang menyembelih kurban, menyembelih kerbau, menyembelih sapi, kemudian kepalanya itu ya dipersembahkan untuk penguasa laut pantai selatan. Nah, ini adalah perbuatan syirik. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan syirkut ta'ah atau syirik ketaatan. Nah, syirik ketaatan ini yaitu menaati atau mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Ya, kita lihat gambarnya nih. Banyak orang yang berbondong-bondong menuju ke pekuburan. Ya, memang tidak dilarang mengunjungi kuburan, ya, tidak dilarang. Bahkan kita dianjurkan untuk berziarah ke kuburan. Tujuannya agar kita ingat bahwa kita pun sama akan seperti mereka. Tetapi tujuan itu jangan kemudian dialihkan. Ya, datang ke kuburan justru untuk meminta sesuatu ke kuburan. Nah, ini adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan syirik. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut musyrik. Kemudian yang selanjutnya adalah syirik mahabbah, kecintaan. Yakni menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, seperti dulu ketika di Mekah, itu pada zaman dahulu masih banyak di sekitar Mekah itu ada berhala-berhala. Ya. Mereka selain menyembah Allah juga menyembah berhala tersebut. Dan mereka mengatakan ketika ditanya, "Kenapa engkau menyembah berhala?" Berhala ini alasan mereka, ya, kenapa mereka menyembah berhala? Agar berhala ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tidak seperti itu, ya. Hanya Allah saja yang kita cintai, hanya Allah saja yang wajib kita pintai pertolongannya, dan hanya Allah saja yang harus kita ibadahi. Nah, anak-anakku, itu adalah tentang syirik besar. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syirik kecil. Kita pahami dulu ya, syirik itu ya, ada syirik besar, ada syirik kecil, ya, walaupun kecil tapi tetap saja itu adalah perbuatan syirik. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim, ya, terhindar dari perbuatan syirik, karena syirik adalah perbuatan yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada kekuatan selain Allah, ya, memohon kepada selain Allah, ya. Kemudian kita menganggap ada kekuatan di benda-benda yang kita miliki. Kita menganggap pohon ada penunggunya. Kita menganggap kuburan itu adalah tempat kita meminta dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian, ya. Jika kalian ingin bertanya, silakan melalui voice note. Insyaallah Bapak akan menjawabnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.